Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang sindroma nefrotik. Mungkin ada yang punya komentar mengenai sindroma nefrotik sebelum kita mulai? Silakan mereka. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Terkait dengan nefrotik sindrom merupakan salah satu case yang memang banyak kita dapati pada aplikasi klinis sehari-hari. Di mana kriteria awalnya mungkin pasien datang dengan edema nasarkan, kita harus aware dan memang kecenderungannya di usia yang agak lebih muda. Dan disertai mungkin pada pemeriksaan fisik kita bisa menemukan edema nasarkan, kemudian pada pemeriksaan penunjang mungkin kita bisa menemukan adanya proteinuria, dan yang harus kita inginkan bahwa efek daripada proteinuria ini adalah hipoalbumin yang bisa berdampak pada komplikasi yang muncul baik itu dengan dislipidemi dan suatu kondisi hiperkoagulasi yang mungkin kita harus lebih aware sehingga pasien bisa ditreat untuk mencegah timbulnya perburukan daripada morbiditas pasien. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu gambaran secara umum mengenai nefrotik sindrom. Nah, ini gambar sindrom nefrotik tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Bleka. Gejala-gejala ini nanti yang kita ya, bahkan sampai di hiperkoagulasi tentunya. Hiperkoagulasi yang penyebabnya bisa renal, jadi bisa di ginjal maupun yang ekstra renal. Nah, ini gambarnya ya. Kalau ini terjadi pada anak-anak, pada orang dewasa pun bisa seperti ini. Edema, ini juga kakinya bengkak, kadang-kadang simbol gula yang harus kita cermati. Nah, ini yang tadi kita katakan penyebabnya. Penyebabnya itu 75-80% primer atau idiopatik. Idiopatik ini artinya tidak kita ketahui. Sedangkan yang kedua sekunder ini biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik yang lain, yaitu DM, SLE, keganasan, toksin spesifik. Gitu ya. Jadi ini gejala-gejalanya. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya, ya. Ini biasanya kita lihat dengan hasil biopsi PA. Jadi ada minimal change, focal segmental glomerulonephrosis, membranous glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis, dan kemudian yang secondary yang dari luar bisa karena DM tadi, bisa karena obat-obatan, bisa infeksi, bisa karena keganasan. Ini komposisi antara anak-anak dan dewasa. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi, yang lesi minimal itu lebih banyak pada anak, sedangkan pada orang dewasa lebih banyak membranous nephropathy dan focal skler. Jadi tidak tidak salah kalau biasanya kita memberikan dan dapat gambaran-gambaran PA kita itu adalah FS. Jadi yang nomor 2 memang paling banyak 35%. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin bagaimana terjadinya edema. Ingin menjelaskan ini, kami silakan. Jadi diawali dari kerusakan glomerulus yang akan mengakibatkan kebocoran dari glomerulus itu sendiri sehingga protein akan keluar lewat urin. Kemudian terjadi penurunan jumlah protein darah yaitu albumin, dan kita tahu karena fungsi albumin itu adalah menjaga supaya tekanan onkotik tetap darah itu tetap ada di vaskuler. Namun karena di sini albuminnya sudah turun sehingga terjadi penurunan dari tekanan onkotik yang menghasilkan berdampak pada volume plasma akan berpindah ke jaringan yang lebih longgar, sehingga dampaknya adalah bengkak atau yang kita lihat dari pemeriksaan fisik adalah edema. Nah, hal itu juga yang nantinya mengakibatkan retensi cairan karena dianggap tubuh kita adalah suatu kondisi yang hipovolum, jadi saling mengakibatkan timbal balik. Terima kasih dokter. Baik, jadi itu kenapa sampai edema. Orang awam sering mengatakan bahwa sindroma nefrotik ini adalah ginjal bocor, ya. Nah, ada betulnya ginjal bocor itu, tapi orang awam itu berpikir ginjal bocor karena ginjalnya bocor dia jadi bengkak kakinya, jadi air kencingnya masuk ke dalam tubuhnya semua. Padahal sebetulnya bukan itu, karena protein keluar, akhirnya timbullah ginjal bocornya itu. Ini sebetulnya kalau kita lihat secara umum itu ada underfill dan overfill, ya. Nanti saya harapkan
setelah kuliah ini nanti bisa dipelajari lagi mengenai mana yang underfill, mana yang overfill. Jadi yang dikatakan Dr. Maya tadi adalah yang underfill. Sedangkan yang overfill itu bukan berasal dari proteinurianya, gitu ya, tapi karena retensi natriumnya. Oke, nah ini juga gambaran terjadinya kenapa sampai bagaimana proteinurianya jadi banyak. Ya, kalau kita perhatikan di sini pada sindrom nefrotik itu muncul sampai 5 gram ya, 5 gram. Sedangkan kalau yang normal itu 0. Inilah yang dikatakan ginjal bocor. Sedangkan kelainan kolesterol ini bermula dari tetap gangguan dari protein tadi. Jadi, gangguan protein sehingga terjadilah gangguan metabolisme kolesterol. Dan yang kita takutkan kalau sudah terjadi gangguan kolesterol ini terjadi atherogenicity. Ini akan terjadi aterosklerosis, bisa terjadi gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, semuanya. Dan satu lagi, gangguan koagulasi. Tadi kan ada hiperkoagulopati ya. Itu juga bisa terjadi gara-gara karena proteinuria tadi. Ini juga dapat menyebabkan trombosis pada arteri atau trombosis pada vena, dan ini tidak jarang menyebabkan terjadinya akut miokard infark, stroke itu pada pasien-pasien sindroma. Oke. Tadi kan kita sudah menjelaskan ada nefrotik, ada nefritik. Ini kira-kira perbedaannya. Kalau nefrotik ini banyak, ini sedikit. Kemudian tekanan darah di sini normal, di sini biasanya naik. Vena jugular di sini normal, di sini naik. Proteinuria di sini banyak, di sini yang sedikit. Ya. Hematuria ini jarang, tapi ini juga banyak di sini ya. Di nefritik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini perbedaannya jelas. Tapi ada masanya pasien itu datang di antara keduanya ini. Ya, kadang-kadang tidak edema anasarka, ya, tapi proteinuria sudah masif ya. Ini yang harus kita pelajari bersama. Ini jenisnya tadi sudah kita pelajari, tapi yang paling penting di sini, apalagi kita untuk yang SP2, kita harus mampu melakukan biopsi. Yaitu bagaimana cara biopsi ini berguna untuk diagnosis, penata laksanaan dan prognosis. Ya. Jadi kalau dia membranus misalnya, itu prognosisnya tidak baik. Sementara yang minimal, resi minimal itu akan baik. Ya. Ini resi minimal, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ini vokal segmental, ya. Ini gambaran vokal segmental, ya. Jadi vokal segmental, vokal sedikit tapi di segmen tertentu. Jadi ini ya kerusakan yang mungkin terjadi ya. Kemudian ini membranus, ini yang cukup berbahaya, tidak ada perbaikan dengan steroid. Nah, yang terjadi adalah penebalan di membranus berarti. Ya, jadi itu letaknya, dan ada lagi yang lebih berat yang kita sebut sebagai membranus proliferatif glomerulitis ya. Ini biasanya komponen membran, kemudian ada deposit imun di endotel sehingga dikatakan MPGN ini juga tidak ada terapi spesifik. Jadi kalau kita menemukan membranus atau MPGN, prognosisnya jelas tidak gitu ya. Nah, ini sebelum kita masuk penata laksanaan, itu kita ingin komentar dulu. Dari para sejawat, ada yang pernah mendapatkan hasil biopsinya itu yang membranus? Belum ada ya? Nah, jadi memang biopsi itu tidak sederhana, sangat tergantung dengan pertama pengambilannya. Kita sudah rutin melakukan biopsi di sini. Kadang-kadang yang kita ambil itu tidak berhasil. Kita harus minimal ada 5 globulus yang kita dapat, seperti itu ya. Itu minimal, kadang-kadang butuh 8 globulus. Nah, itu yang pertama. Jadi faktor penentu biopsi itu pertama pengambilan, itu tugas kita. Kemudian faktor alam, itu tugas teman-teman kita di patologi anatomi.
Jadi alat kita di center kita ini baru ada mikroskop cahaya. Nah, itu kekurangan kita. Sedangkan dibutuhkan biasanya sampai mikroskop immunofluorescence, bahkan mikroskop elektron. Itu sudah jarang. Makanya hasil yang kita peroleh kadang-kadang tidak begitu akurat, ya. Nah, sekarang kita terapi. Terapinya itu kalau kita lihat standarnya tetap harus steroid. Ya, kalau kita lihat di sini pertama tentu yang diet, ya. Nah, diet ini 0,8 jarang dibatasi. Nah, ini ada soal protein ini, saya selalu menceritakan ada yang menarik di sini bahwa dulu awalnya karena dia proteinuria albuminnya rendah diberikanlah protein tinggi. Tapi ternyata semakin banyak kita berikan protein, semakin banyak dia keluarnya. Ya. Kemudian kita diganti dengan protein rendah, sama seperti pasien-pasien gagal ginjal. Dan ternyata hasilnya bagus, proteinnya minimal, tapi orangnya malnutrisi. Jadi akhirnya disepakati yang kita berikan itu adalah protein sedang 0,8. Nah, bagaimana dengan pemberian infus albumin? Ya, kita kan kalau dia sangat rendah, kita berikan infus albumin. Sebetulnya infus albumin itu bukan merupakan pengobatan pertama. Ya, kecuali kalau dia sangat rendah, ada pasien kita di Geraha itu 0,8 kalau tidak salah pertamanya itu terpaksa kita berikan. Biasanya pasien-pasien yang hipoalbumin itu respon terhadap diuretik itu sangat rendah. Jadi sebetulnya yang resisten terhadap diuretik baru kita berikan albumin itu. Gitu. Seperti itu. Jadi walaupun dia 1,5, kalau urinnya banyak, itu nggak usah kita berikan karena nanti dia akan naik sendiri. Ya. Tuh. Ini ya pemberian diuretik tadi ya. Diuretik itu diberikan dengan dosis yang secukupnya. Artinya kadang-kadang dia areanya lebar sekali dosisnya ya. Kemudian yang ketiga soal prednison, ini yang utama, yaitu dengan dosis yang 1 sampai 1,5 mg selama 4 minggu, diteruskan alternate selama 4 minggu berikutnya. Ini bisa sampai 6 bulan. Ya, di guideline KDIGO kita yang terbaru itu ada variasi yang sudah semakin jelas ya. Sekarang bisa sampai 80 mg diberikan, dan biasanya pemberian itu sesuai dengan tipe dari sindrom nekrotik tadi. Umumnya kalau dia sudah ke arah FSGS itu biasanya lebih lama. Apalagi kalau sudah membranus, kadang-kadang sudah kita beri pun dia akan resisten. Ya. Untuk pengobatan ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih dok. Untuk pemberian untuk mengurangi protein uri dok ya, kadang-kadang pasien ini kan sudah sempat terapi, misalnya protein urinya positif 2, kemudian setelah terapi dia protein urinya negatif, sementara tensinya itu rendah, maksudnya normal. Apakah di situ ada tempat kita tetap memberikan meskipun mikroalbumin mungkin kurang 30, apakah ada tempat untuk memberikan ARP atau terima kasih. Ya. Nah, jadi nanti ada beberapa obat tambahan, tapi ini kita bilang steroid dulu ya. Nanti kita diskusikan mengenai RAS inhibitor, karena RAS inhibitor ini diketahui dapat menurunkan tekanan intraglomerulus. Jadi dengan menurunkan tekanan intraglomerulus, kejadian proteinuria-nya juga akan berkurang. Jadi kita umumnya selain memberikan steroid itu sudah standar kita berikan RAS inhibitor ya. Oke. Jadi kita lihat ini untuk edemanya, ini yang saya katakan tadi, furosemid itu bisa diberikan dengan dosis yang tinggi. Boleh kita tambahkan juga ICT. Kalau di sini ditambahkan bisa bumetanin. Bumetanin jarang kita pakai ya. Jadi kalau memang responnya kurang bisa kita berikan ya. Nah, ini yang tadi kita diskusikan. Kalau tidak ada respon di sini, kita berikan 20% albumin ya, kan? Jadi tugas albumin itu sebetulnya bukan untuk menaikkan kadar albumin, tapi untuk supaya dia respon dengan diuretik ya. Jadi berikan albumin di
diikuti dengan biometrik. Ya. Kalau tidak bisa baru mechanical ultrafiltration. Jadi kita AD gitu. Ya. AD untuk ultrafiltrasi. Nah, yang lain ini sitostatika, sitofosfamid. Ini kalau memang dia tidak itu, jadi steroid dependent, bahkan steroid resistant kita berikan ini. Kemudian dipertimbangkan juga jika relapse 3 kali dalam tahun. Kadang-kadang kalau dia tidak remisi, ya kita harus berikan sitostatika. Jadi itu kira-kira gambarannya. Saya kira itu kuliah kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pemicu kita untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.